mobilku.com. Sekarang aku udah ada di tengah-tengah dari BMW nih. Di sebelah kanan aku ada BMW iX dan di sebelah kiri aku ada BMW i4. Sekarang kita coba lihat dulu varian BMW iX-nya. Oke, kita bahas bagian depannya dulu nih teman-teman. Di sini lampunya ini udah menggunakan LED proyektor. Dan di sini juga udah ada laser ya, jadi lampunya ini pakai laser, lebih tajam, lebih menyorot gitu. Nah, untuk grillnya nih teman-teman, untuk bagian grillnya ini sebenarnya nggak ada lubang-lubang anginnya nih, karena ini tertutup ya semuanya, karena kan nggak ada pembakaran, jadi nggak perlu lubang angin lagi. Nah, untuk di sini kita bisa lihat emblem dari BMW-nya ini ada list warna biru yang menandakan bahwa ini adalah varian mobil listriknya. Nah, untuk bagian bumper, ini ditambahin ada kesan-kesan piano black-nya supaya terlihat lebih kekar dan lebih maco lagi. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Sekarang kita masuk ke bagian sampingnya nih teman-teman. Bisa dilihat nih ya, di sebelah sini ada sensor parkingnya juga. Kemudian ini ukuran bannya menggunakan ring 21 dan lagi-lagi nih, logo dari BMW-nya ini ada list berwarna biru di mana yang menunjukkan bahwa mobil ini adalah mobil listrik. Kemudian di bagian sini ya, ini ada list warna gold ya, yang menunjukkan kesan lebih mewahnya. Kemudian di sini ada door handle-nya yang beda ya dari door handle sebelumnya gitu. Karena ini tangan kita masuk ke dalam dan ini bisa langsung dibuka. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Aku tuh selalu suka sama model-model dari BMW ya, karena simple tapi dia tetap bagus. Nah, sekarang bisa kita lihat di sebelah sini, ini tuh ada lampu remnya yang LED dan ini juga ada lampu sennya yang berbentuk panjang nih. Kemudian di sini ada emblem dari iX-nya dan lagi-lagi listnya ini berwarna biru, menunjukkan bahwa ini adalah mobil listrik. Di sini ada kamera parkir. Sekarang kita coba lihat ke bagian dalamnya. Bagaimana sih kapasitas bagasi dari BMW iX? Ini udah elektrik nih teman-teman. Nah, yang unik lagi nih, di sebelah sini nih ada lampunya nih. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngambil barang di dalam bagasi, kemudian lampu mobil dari belakang itu bisa melihat bahwa di sini tuh ada mobil gitu. Nah, ini bagasinya terlihat cukup luas ya, sangat-sangat luas. Jadi buat kalian yang bawa barang banyak, itu bisa banget untuk bepergian jauh juga bisa bawa barang banyak yang kapasitasnya itu memumpuni ya teman-teman. Di sini juga ada lampunya ya, bisa dilihat. Kemudian kita tutup, ini udah secara elektrik. Sekarang di sini udah ada charging portnya nih. Ini udah bisa AC sama DC. Ini ukuran kapasitas baterainya sebesar 76,6 kWh dan untuk mengisi dari 0 hingga 100% hanya membutuhkan waktu 8,5 jam. Jadi kalian tinggal tidur semalaman, besoknya udah bisa digunakan untuk beraktivitas. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Sekarang aku udah ada di dalam interior dari BMW iX. Ini aku ada di posisi duduk penumpang. Tinggi aku 170 cm dan kalian bisa lihat. Ini sangat-sangat lega banget. Untuk headroom dan legroomnya ini bener-bener luas sekali. Nah, di bagian sini ini ada AC. Kemudian di sininya juga ada lubang untuk pengecharsan. Dan di bagian tengah sini ini ada armrest. Berikut dengan cup holder. Ada 2 buah cup holder. Jadi kalau misalkan kita taruh tangan kita nggak mengganggu gitu. Ada cup holdernya ini secara terpisah. Nah, yang lebih bagus lagi adalah kalian bisa lihat seat beltnya berwarna biru. Keren banget kan? Dan kalian bisa lihat bentuk headrest bagian pengemudinya ini seperti ini ya, menyatu. Dan di sini ada AC dan sudah ada tombol-tombol untuk pengaturan AC-nya, jadi nggak perlu minta tolong dari bagian depan, kita udah bisa ngatur sendiri. Sekarang kita coba lihat ke bagian depan. Dan yang unik adalah cara buka pintunya dari BMW iX ini udah nggak pakai tuas lagi nih teman-teman. Tinggal dipencet, udah kebuka. Sekarang aku udah masuk ke bagian depan dari BMW iX. Yang unik nih teman-teman, di bagian panel pintu sebelah sini,
Untuk pengaturan kursinya kan biasanya ada di bawah, tapi yang di BMW iX ini pengaturan kursinya ini ada di panel pintu sebelah kanan. Kalian bisa lihat ini buat maju dan mundurinnya. Ini buat naik turuninnya, dan ini juga berbentuk seperti kristal, keren banget. Kemudian di sini ada power window-nya juga. Masuk ke bagian tengah, kita bisa lihat nih untuk head unitnya. Dia ini berbentuk panjang seperti menyatu, padahal ini nggak menyatu sama sekali. Nah, untuk konsol tengahnya nih teman-teman, kita bisa lihat di sini ada tombol start stop engine-nya, kemudian ini ada tuas transmisinya, dia sudah tidak menggunakan tuas, jadi tinggal di pencet-pencet aja, udah bisa keganti R, N, atau drive. Kemudian ini ada parking brake-nya juga, ada auto hold-nya juga. Kemudian di sini ada knob untuk mengoperasikan si iDrive ini. Tuh. Sini ada tombol volumenya juga. Nah, di bagian konsol bawahnya juga ini ada dua buah cup holder. Kemudian di sini ada buat USB juga, dan ini ada wireless chargingnya juga. Nah, kalau untuk ini untuk penyimpanannya nih teman-teman, cukup luas ya. Jadi untuk naruh barang-barang. Nah, untuk di bagian setir ya, di sebelah sini ada untuk pengaturan audio, dan ada cruise controlnya juga sebelah sini. Di sini ada sunroofnya nih teman-teman, yang bisa diterangin dan digelapin. Pengaturannya ada di sebelah sini. Nah, ini untuk gelapnya, ini untuk terangnya. Keren banget. Ini mobil tampilannya udah futuristik banget, mobil masa depan. Oke, tadi iX udah tipis-tipis aku bahas. Sekarang kita lanjut ke varian i4. Sekarang kita coba mau lihat si varian BMW i4-nya nih teman-teman. Ini varian sedan dari mobil elektrik BMW ya. Nah, katanya BMW ini merupakan mobil listrik dengan jarak tempuh terjauh nih, sebesar 590 km. Sangat-sangat jauh kan? Nah, sekarang kita bahas di bagian depannya dulu. Untuk bagian lampunya nih teman-teman, ini udah menggunakan BMW laser. Ya, jadi udah bisa menyorot ke depan dengan jarak pandang yang tajam. Kemudian di sini juga ada list berwarna biru ya. Tentunya ini menunjukkan bahwa ini adalah mobil listrik. Kemudian ini grillnya ini sama seperti BMW iX, tapi bedanya ini agak sedikit kecil aja ya, dan tetap ya, ini nggak ada lubang-lubang anginnya, jadi ini tuh tertutup nih, gitu. Seperti biasa, ini ada list berwarna biru di logo si BMW-nya. Untuk bumper depannya ini senada dengan warna cat bodinya, jadi nggak ada perbedaan sama sekali nih teman-teman. Kemudian di sini juga ada 4 buah sensor parkingnya. Masuk ke bagian samping, kita bisa lihat nih untuk bannya menggunakan ring 19. Ini velg two-tone. Kemudian di sini juga ada sensor parkingnya. Kemudian kita masuk ke bagian sini, bawah sen ada kamera 360. Kita bisa lihat di bagian sini, di emblemnya ini ada list berwarna biru juga. Kemudian di sini ada kameranya nih, ngumpet nih di si emblem si BMW ini. Kemudian coba kita lihat bagian bagasinya. Ini udah full elektrik ya. Nah, bisa dilihat nih, untuk ukuran sedan, bagasi dari BMW i4 ini tergolong cukup luas. Bisa dilihat ya di sebelah sini, kalian jadi bisa bepergian dengan bawaan yang banyak dengan bagasi yang memumpuni nih. Kemudian di situ juga ada colokan 12 volt, dan di bagian situnya juga ada lampu penerangan. Oke, sekarang di sebelah aku udah ada port charging nih teman-teman. Ada untuk AC dan DC. Nah, untuk pengisian AC-nya sendiri itu membutuhkan waktu 8,5 jam. Nah, untuk DC atau fast chargingnya hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk mencapai 80%. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Baik, kita foto sekali lagi.
sebelum masuk nih teman-teman, aku mau kasih lihat perbedaan dari iX dan i4 ini. Kalau untuk i4, karena ini tampilannya lebih sport, ya dia listnya ini sudah berwarna hitam ya. Maksudnya satu nada sama warna bodi mobilnya. Nah untuk door handle-nya ini masih sama seperti mobil-mobil lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Dan ini juga udah frameless ya teman-teman. Sudah masuk ke dalam interior BMW i4 nih. Nah, aku mau kasih tahu beberapa perbedaan dari BMW i4 sama yang varian iX. Kalau tadi iX yang udah aku bilang, untuk pengaturan joknya itu ada di panel pintu sebelah kanan. Tapi kalau misalkan untuk di i4 sendiri, ini pengaturan untuk maju mundurin kursinya masih tetap ada di kursi bagian bawah. Nah, untuk head unitnya sendiri ini sebenarnya sama ya, seperti iX. Panjang dan dia tuh seperti menyatu padahal tidak menyatu. Dan untuk tuas transmisinya di sini dia masih menggunakan tuas ya. Nah, kemudian di sini juga ada mode berkendaranya, ada parking brake, ada auto hold. Kemudian di sini ada knob untuk mengoperasikan si head unit ini. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder, ada colokan untuk USB dan pastinya ada fitur wireless charging. Kemudian di sini ada lubang atau tempat penyimpanan nih teman-teman. Ada lampunya juga. Nah, kalau tadi seat beltnya itu warna biru, tapi kalau ini seat beltnya masih tetap hitam ya. Mungkin karena ini terlihat seperti sporty gitu ya teman-teman, karena kan ini juga sedan. Nah, untuk headroom dan legroomnya ini menurut aku ya lebih sempit dibandingkan si iX, karena ini kan mobil sedan sendiri ya. Tapi bagi aku ini masih lumayan tergolong luas juga sih dan nyaman pastinya. Sekarang kita lanjut ke bagian sisi penumpang. Oke, udah masuk ke bagian sisi dari penumpang. Seperti biasa ya, ini kalau tadi di iX untuk door handle-nya udah tinggal di touch aja, tapi kalau ini enggak ya, ini masih pakai tuas. Tapi menurut aku nggak begitu mengaruh sih. Yang penting kan nyamannya. Nah, untuk headroom dan legroomnya ini sebenarnya tidak seluas dari iX ya, tapi tidak sempit juga nih teman-teman. Kemudian di sini ada untuk penyimpanan botol minum. Di tengah sini ini ada AC beserta pengaturannya, jadi nggak perlu minta tolong nih sama si supir gitu kan. Kemudian di sini juga ada lubang untuk pengechargean dan di sini ada armrestnya juga nih beserta cup holder. Ada 2 nih teman-teman tuh. Nah, kalau tadi di iX itu headrestnya menyatu, tapi kalau ini masih terpisah ya teman-teman. Tadi aku udah bahas tentang si iX dan si i4. Nah, untuk i4 sendiri dibanderol dengan harga 1,997 M dan untuk iX sendiri dibanderol dengan harga 2,267 M. Nah, buat kalian nih lebih tertarik iX atau i4 bisa komen di bawah. Kalau menurut aku dua-duanya udah terlihat sangat-sangat bagus, sangat-sangat futuristik, tapi aku lebih proper sih ke BMW iX ya, karena lebih lega dan lebih luas. Kalian bisa tulis komen di bawah, kalian suka yang mana? Sekian review singkat dari aku, sampai ketemu di review selanjutnya. Dadah.